Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang kembali menyaksikan tayangan kami, tayangan Majelis Sore, majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, alhamdulillah kita kembali insyaallah dalam keadaan sehat dan tentunya juga kita berikan informasi sesuai dengan tema yang hari ini akan kita bahas bersama. Tentu tidak lain tidak bukan bersama dengan akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita bersama dari salah satu akademisi dari Fakultas Syariah pemirsa, yakni Ibu Dr. Haja Amelia Rahmaniah MH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, kalau Ibu sendiri ini memang pertama kali pemirsa, beliau kemudian juga bergabung bersama kita dalam program Majelis Sore. Kalau pengajaran sendiri Bu di UIN sudah berapa lama kalau boleh tahu? Sudah lama sekali sebenarnya, sejak tahun 1997. 97 itu saya umur saya 4 tahun. Iya. Ibu sudah ngajar Masya Allah dan tentunya dari awal berarti Bu ya di Fakultas Syariah? Iya betul sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pada hari ini pemirsa kita akan membahas tentang pernikahan anak. Iya, Ya, betul. kita banyak sekali informasi-informasi atau mungkin juga di beberapa daerah di Kalimantan Selatan saja, tidak usah jauh-jauh di Banua kita masih marak, masih banyak terjadi kondisi di mana pernikahan anak ini dilangsungkan. Nanti kita akan tanya kategori anak ini usianya berapa sih? Lalu kemudian juga di daerah mana saja atau kemudian penyebab yang menjadi pemicu untuk terjadinya pernikahan anak. Mengingat di Banua kita tercinta mungkin Anda salah satu di antara keluarga yang masih memegang teguh akan pernikahan anak atau mungkin pernikahan dini itu tadi yang mungkin di tengah-tengah masyarakat tidak disebut dengan pernikahan dini, tapi sebetulnya dari kacamata undang-undang disebut dengan pernikahan anak. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Kita mau dengar terlebih dahulu dari Ibu Haja Amelia. Boleh Bu disampaikan seputar gambaran kita hari ini? Sekarang ini fenomena pengajuan dispensasi kawin, terutama di tempat kita di Banjarmasin, ini masih sangat tinggi sekali. Ini terkait dengan sekarang ini penaikan usia perkawinan, khususnya bagi perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun. Nah, ini tentunya fenomena ini sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena ini menunjukkan masih tingginya angka pernikahan anak. Jadi keinginan masyarakat untuk menikahkan anak ini lebih cepat, ini masih tinggi sekali. Nah, ini tentunya banyak sekali penyebabnya dan juga nanti insya Allah kita juga nanti membicarakan tentang solusinya. Tapi sebelumnya ini tentunya kita perlu mengetahui dulu mengapa sebenarnya perlu pembatasan usia kawin. Pembatasan usia kawin yang tadinya 16 tahun bagi perempuan naik menjadi 19 tahun, ini tentunya membawa hikmah yang sangat banyak sekali. Misalnya yang pertama ini terkait dengan kesehatan. Kesehatan calon yang akan melangsungkan perkawinan, terutama nanti sangat terkait sekali adalah perempuan. Perempuan ini sangat terkait dengan batasan usia yang bagus menurut ilmu kesehatan untuk reproduksi. Ini dalam ilmu kesehatan batasan yang bagus itu adalah dalam usia rentang 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Sehingga di dalam ilmu kesehatan di luar dari usia itu maka akan beresiko tinggi. Ini dapat dilihat dari angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Untuk Indonesia ini tertinggi di Asia Tenggara. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian yang kedua, mengapa perlu ada pembatasan usia kawin? Ini adalah terkait dengan menghindari lahirnya anak-anak yang stunting. Karena pernikahan di usia anak ini rentan sekali akan melahirkan anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang gizi akibat
orang tuanya kawin dalam usia yang masih anak-anak. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, mengapa perlu ada pembatasan? Ini adalah terkait dengan untuk memperkecil angka perceraian. Karena perkawinan dalam usia anak ini memicu tingginya angka perceraian. Kenapa demikian? Karena menurut ahli psikologi bahwa percekcokan ataupun perselisihan, perkelahian yang selama ini mendominasi sebagai alasan perceraian di pengadilan agama, ini menurut ahli psikologi memang di dalam kehidupan rumah tangga, percekcokan ini sesuatu yang sangat lumrah, yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Kenapa demikian? Karena dua orang yang melangsungkan perkawinan, laki-laki dan perempuan, ini tentunya membawa sifat, kemudian membawa budaya yang berbeda. Akhirnya hidup satu rumah, tentunya akan sangat lumrah sekali terjadi percekcokan, pertentangan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini kalau percekcokan, pertentangan ini dialami oleh anak-anak yang melangsungkan perkawinan, yang emosinya belum stabil, maka tentunya ini akan memicu tingginya angka perceraian. Nah, ini 3 paling tidak mengapa perlu ada batasan usia untuk kawin. Artinya memang begitu banyak hal yang menjadi tujuan dalam hal ini untuk pembatasan itu sendiri ya, walaupun pada faktanya masih tertinggi se-Asia Tenggara, Indonesia, betul gitu sekali. ya. Kita nanti akan bicara mengenai penyebab begitu. Kenapa istilahnya masih banyak, tidak terkecuali untuk Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 kabupaten kota, ada saja rasa-rasanya setiap minggunya untuk mengajukan yang namanya pernikahan itu tadi di bawah usia yang diatur oleh undang-undang. Kita nanti akan kembali, usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Seperti yang kita ketahui, menurut WHO itu sendiri, usia anak dari kandungan hingga 19 tahun. Sedangkan menurut undang-undang dari kandungan hingga usia 18 tahun. Ada perbedaan 1 tahun antara menurut WHO dan juga undang-undang begitu. Dan anggaplah perundang-undangan ini sendiri, usia 19 tahun itu tadi dijadikan sebagai patokan dengan melakukan pembatasan usia agar persiapan dan kesiapan itu tadi betul-betul dapat dirasakan begitu Bu ya. Dari penyebabnya ini sendiri kira-kira seperti apa sih Bu, mengingat di Kalsel sendiri pun juga masih banyak yang terjadi. Iya, jadi salah satu penyebab yang menjadikan adanya pernikahan anak itu adalah tradisi. Tradisi ini tidak bisa kita hindari sebenarnya, karena memang kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada tradisi di masyarakat di mana menikahkan anak dalam usia dini itu adalah suatu kebanggaan. Artinya anaknya bisa cepat laku, bisa cepat kawin, itu menjadi kebanggaan keluarga. Ini sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada tradisi di masyarakat kita yang masih hidup yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang tua ini banyak sekali kasusnya yang terjadi. Kalau kita baca berita di online, ini anaknya sebenarnya, terutama anak perempuan, dia tidak ingin menikah sebenarnya, tapi dia dipaksa oleh orang tuanya. Orang tuanya memaksa, ini berbagai macam latar belakang, di antaranya yang pernah saya baca itu misalnya
karena yang melamar anak gadisnya ini adalah teman. Kemudian yang melamar anak gadisnya ini adalah atasannya. Ini menjadikan orang tua tidak enak untuk menolak lamaran itu, sehingga berakibat memaksa si anak perempuan untuk menikah dalam usia anak. Padahal si anak masih ingin sekolah sebenarnya. Nah, ini batasan 19 tahun ini sebenarnya kalau untuk usia sekolah, kalau kita hitung usia 7 tahun memasuki SD, kemudian tambah 6 tahun selesai SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ini 19 tahun itu artinya baru selesai SMA sebenarnya. Nah, batasan ini sebenarnya kalau dilihat dari usia sekolah masih sangat muda sebenarnya, tergolong muda. Jadi sebenarnya undang-undang kita memberikan batasan yang minimal sebenarnya. Minimal itu lulus SMA. Kalau di bawah itu berarti tidak lulus SMA kalau di bawah itu sebenarnya. Nah, ini banyak hal kalau anak itu ternyata dipaksa oleh orang tua padahal masih bersekolah, dia ingin melanjutkan sekolah, dia ingin kuliah misalnya. Ini banyak yang terjadi kalau kita baca di berita online. Kemudian penyebab yang ketiga ini adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini juga menyebabkan tingginya angka pernikahan anak. Ini kalau kita lihat pengajuan perkara dispensasi di pengadilan agama, ini alasan mengapa orang tua mengajukan dispensasi ini didominasi oleh karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah sedemikian bebas dengan pacarnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Nah, ini salah satu yang mendominasi mengapa orang tua mengajukan dispensasi di pengadilan agama. Ini juga satu fenomena yang sebenarnya sangat memprihatinkan kita juga. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan mengapa terjadi pergaulan bebas, media sosial, media online yang bisa diakses oleh anak-anak yang sebenarnya bukan untuk konsumsi anak-anak, ini juga memicu terjadinya pergaulan bebas sebenarnya. Oke. Iya. Ada lagi, Bu? Kemudian yang keempat ini terkait dengan masalah ekonomi. Artinya kemiskinan yang mencekik itu memaksa orang tua untuk cepat-cepat mengawinkan anaknya supaya bebannya dirasa berkurang gitu ya, Bu? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Artinya dengan adanya kurang lebih dirata-ratakan dengan mungkin lebih banyak faktor yang kemudian juga memicu untuk terjadinya pernikahan anak. Namun 4 yang kemudian juga menjadi garis besarnya ya, Bu ya. Iya. Baik itu tadi istilahnya karena ekonomi, orang tua yang memaksa, tradisi ataupun juga pergaulan bebas yang kemudian juga hari ini menjadi sebagai sebuah hal yang kita tidak bisa pungkiri itu terjadi. Dengan begitu banyak budaya asing yang kemudian juga masuk tanpa bisa difilter, kemudian juga hal-hal lainnya yang cukup menjadi pengaruh besar begitu terhadap perkembangan dan pola pendidikan anak, ini bisa menjadi sebagai salah satu pendorong untuk bisa terjadinya pernikahan anak. Bicara mengenai pernikahan anak, di usia 19 tahun memang menjadi umur yang kemudian juga disarankan oleh pemerintah, bahkan juga mungkin oleh agama. Dalam perspektif agama sendiri sebenarnya pasti kan memang Al-Quran itu sendiri mengatur ya, Bu ya, untuk kemudian juga sejauh mana anak usia berapa, walaupun memang tidak secara mendetail Al-Quran menyebut usia berapa harus menikah antara perempuan dan laki-laki. Namun kalau kita lihat dari cerita Nabi dan lain sebagainya, Nabi Muhammad saja menikah usia 25 tahun. Nah, sejauh mana sebenarnya secara perspektif hukum, Bu, melihat fenomena ini sendiri? Iya, baik. Kalau di dalam agama kita, agama Islam, itu batasan usia itu tidak disebutkan. Tapi di dalam Islam itu menyebutkan balik. Di dalam surah An-Nisa ayat 6 itu ada disebutkan bahwa
wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ini hatta idza balagun nikah ini menunjukkan usia yang cukup untuk melakukan pernikahan. Jadi istilah di dalam ayat Al-Quran itu adalah usia yang cukup untuk melakukan pernikahan. Jadi Al-Quran sendiri tidak menyebutkan batas usia sebagaimana di dalam undang-undang, di dalam undang-undang kita, tapi disebut dengan balagun nikah. Nah, jadi ada batas kemampuan untuk menikah. Kalau di dalam hadis itu disebutkan, di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, ya ma'syarat sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj. Nah, ini disebutkan yang diseru oleh Nabi itu adalah pemuda. Wahai pemuda. Nah, wahai pemuda, apabila telah sanggup atau mampu untuk membiayai keluarga, maka hendaklah menikah. Nah, jadi Al-Quran ataupun hadis itu tidak menyebutkan batasan usia, tapi sebenarnya dengan tidak menyebutkan batasan usia itu malah lebih sangat ketat sebenarnya, karena di sana ada kemampuan. Ada kemampuan dari segi ekonomi. Kalau di dalam tafsir surah An-Nisa ayat 6 itu yang disebutkan batas usia yang mampu, dianggap mampu untuk menikah itu ada 3 kategori. Yang pertama, dia mampu dalam mengelola harta, mengelola keuangan. Jadi seseorang dikatakan sudah cukup usia untuk menikah manakala dia mampu mengelola atau mengatur keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu menjaga harta. Mampu menjaga harta ini artinya dia sudah melampaui bekerja. Dia bekerja lalu mempunyai harta, iya. Jadi tidak lagi diperbincangkan orang ini mempunyai penghasilan apa tidak, tapi sudah melampaui sebenarnya. Jadi kriteria yang pertama, dia mampu mengelola harta. Ini menunjukkan ada harta yang dikelola. Ada harta yang dikelola. Kemudian dia mampu menjaga harta. Menunjukkan ada harta sebenarnya yang dijaga. Nah, ini sudah melampaui sebenarnya. Islam itu menghendaki orang yang menikah itu adalah yang benar-benar mampu dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, di dalam tafsir itu seseorang dikatakan mampu untuk menikah itu adalah dia mempunyai pemahaman yang bagus tentang syariat. Pemahaman yang bagus tentang syariat termasuk pemahaman tentang pernikahan. Oke. Iya. Artinya dengan kondisi ekonomi ini bisa menjadi pertimbangan. Ranah biar tidak kemudian juga disalahartikan oleh masyarakat atau mungkin juga bagi para pemuda-pemudi mahasiswa-mahasiswi mungkin dari UIN gitu ya dan lain sebagainya yang insya Allah juga nanti ketika sudah lulus memiliki keinginan untuk kemudian juga menikah, pasti kan memerlukan begitu banyak hal yang kemudian juga dipikirkan. Mampu di sini, apalagi bagi para pemuda hari ini disibukkan dengan perspektif jujuran, kalau kita orang Banjar, kemudian juga mahar dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas ini ya Bu ya, di segmen berikutnya. Karena bicara mengenai mampu, apakah memang harus kaya dulu baru menikah, atau bisa saja menikah terlebih dahulu baru kayanya bersama-sama. Kita akan bahas ini, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 6 yang tadi sudah Ibu sebutkan begitu ya. Dua di antaranya menyinggung seputar ekonomi. Artinya dengan kondisi hari ini para pemuda betul-betul mempersiapkan diri terkait dengan
kesiapan dan kemampuannya dalam segi ekonomi. Lalu ada pertanyaan yang kemudian juga muncul, apakah memang harus kaya dulu atau mapan dulu baru menikah, atau seperti apa sebenarnya untuk kita memaknai akan tafsir dari Quran surah An-Nisa ayat 6 itu tadi, mengingat dari pengelolaan harta ataupun juga menghasilkan itu tadi tidak lain tidak bukan berkaitan dengan betul menghidupi anak orang begitu, betul menghidupi keluarga, anak, kemudian juga atau keluarga yang patut untuk dibantu. Tapi di kondisi di balik poin pertama di tradisi, Bu, di Banjar sendiri kan ada kita mengenal istilah mantar jujuran, mahar, belum lagi baacaraan dan lain sebagainya. Di step 1 saja rasanya bagi mereka ini cukup kesulitan begitu. Dengan kondisi di mana keuangan orang tua dan kemudian juga keuangan bagi lulusan-lulusan kuliah yang baru kerja ini tidak semapan yang betul-betul orang yang sudah bekerja mungkin 5, 10, 15 tahun yang sudah stabil. Bagaimana sebenarnya menyikapi untuk hal ini? Apakah mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan? Iya. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi tadi, hadis Bukhari Muslim, di mana di sana Nabi mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj. Yang disebut Nabi adalah pemuda. Wahai laki-laki. Iya, betul sekali. Laki-laki, pemuda, bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Man istata'a. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Yang diseru adalah yang mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Artinya sandang, pangan, papan. Iya, gitu betul ya. sekali. Tapi ini definisi sebenarnya bukan kita artikan harus kaya dulu. Mampu itu sebenarnya tidak identik dengan kaya. Mampu itu terpenuhi segala kebutuhan yang primer, kemudian sandang, pangan, papan yang primer semua terpenuhi, itu bisa dikatakan mampu. Jadi bukan kaya. Kalau kaya itu kan standarnya sudah Lebih, tinggi ya, lebih sudah gitu. lebih, betul sekali. Nah, jadi yang diseru itu adalah pemuda yang mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Maka hendaklah menikah. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kemudian juga itu tadi ya Bu ya, mengatasnamakan salah satu hadis untuk kemudian juga menunda-nunda pernikahan dengan alasan rasa-rasanya masih belum mapan atau kaya seperti yang Nabi harapkan begitu, atau yang Nabi yang kriteriakan. Tapi bicara mengenai kondisi pernikahan ini sendiri kan ada 2 orang ya Bu ya, apalagi dengan kondisi di mana hari ini banyak juga perempuan yang sambil bekerja, membantu perekonomian suaminya begitu. Di luar dari itu semua Bu, bicara mengenai pernikahan hukumnya sendiri, apakah memang yang ini kan masih menjadi perdebatan, apalagi di sosial media Bu, ada yang memang memilih untuk menunda menikah padahal ibaratnya sudah memiliki kekayaan atau misalnya sudah memiliki kemampuan, ada yang juga memang menikah tapi berulang-ulang, gagal menikah lagi dan lain sebagainya. Walaupun ini secara umum adalah bentuk dari kuasa Allah, qadarullah semuanya, garis hidup tangan seseorang masing-masing begitu. Tapi ini kan bisa menjadi sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan diskusi juga. Artinya kan memang sejauh mana perspektif hukum memandang ini semua. Apakah memang betul menikah saja dulu, kemudian bicara mengenai bahagia langgeng tidaknya itu ke urusan kemudian, atau memikirkan betul-betul bicara mengenai kriteria, bicara mengenai orang-orang yang akan dipilih ini sendiri kan dalam Islam pun juga ada ya Bu. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang? Apakah ada hukum yang kemudian juga menetapkan haram, halal, mubah atau makruh begitu? Iya, betul sekali. Mengenai hukum pernikahan sebenarnya di dalam Islam itu bervariasi. Dia bisa berubah dari wajib sampai kepada haram.
Itu artinya akan sangat tergantung sekali dengan situasi dan kondisi yang akan melangsungkan pernikahan. Yang menarik dulu Bu, yang haram kira-kira, yang haram untuk menikah itu apa? Iya, itu banyak sekali dicontohkan di dalam kitab fikih. Yang haram menikah itu misalnya salah satunya si laki-laki berniat dengan menikah akan menyakiti si perempuan itu. Ini kan banyak sekali kita temukan dalam kehidupan rumah tangga. Balas dendam, iya, gitu ada ya. KDRT kan di dalam rumah tangga. Ini hukum pernikahannya sudah haram. Kalau dari awal sudah memiliki niatan iya, untuk betul itu. sekali, untuk balas dendam tadi misalnya. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan, haram hukumnya untuk Atau menikah dengan keluarga kandung ya Bu ya? Menikah dengan keluarga kandung yang mahram, ya betul sekali, itu haram hukumnya, tidak dibolehkan dengan mahram. Betul. Siapa tahu misalnya keponakan menikah dengan pamannya gitu ya Bu ya, atau yang betul-betul dari kita temui kan begitu di betul. di online, di media Kalau sosial. sepupu gimana Bu? Kalau Kalau sepupu sepupu, sekali misalnya orang tua mama punya adik gitu ya, terus masing-masing punya anak, terus mereka menikah, kan orang dulu gitu ya Bu ya? Betul Maksudnya sekali. nenek-nenek kita zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sulit kita temukan, tapi kalau dulu kan memang ada yang seperti itu. Gimana Bu? Kalau sudah tingkatan sepupu itu dibolehkan, bukan mahakam lagi. Bukan mahakam lagi. Kalau zaman dulu memang banyak sekali. Berarti ketika kita berwudu, berarti ada hukum batal ketika kita tersentuh bagi mereka. Itu sangat tergantung kepada mazhab yang diikuti sebenarnya. Mengenai apakah bersentuh itu membatalkan wudhu atau tidak, ya itu kembali kepada orang ini dia menganut mazhab apa, itu beda-beda nanti. Ada yang membatalkan, ada yang membolehkan. Betul sekali. Gitu, ya. Betul. Nah, bicara mengenai pernikahan ini sendiri, sekali lagi balik kepada bahasan kita. Ada beberapa angka pernikahan yang cukup tinggi, tapi juga di satu sisi angka perceraian yang juga sangat tinggi. Betul sekali. Dengan berbagai latar belakang, tujuan atau akibat dari itu, ekonomi misalnya, kemudian juga perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Bicara mengenai ekonomi dulu Bu, terkadang kan memang sudah tahu nih bahwa kondisi ekonomi masing-masing ini sendiri cukup tidak bisa dibilang tidak stabil begitu. Lalu kemudian juga menikah dengan harapan akan stabil. Namun seiring berjalannya waktu rasanya cinta saja tidak cukup. Kalau beras misalnya habis atau misalnya makanan, bensin dan kuota rasanya juga tidak ada. Seringkali pengajuan untuk perceraian ini cukup tinggi. Nah, gimana Islam memandang akan hal itu? Iya, betul sekali. Untuk perceraian ini sebenarnya Islam sudah mengantisipasi dari awal. Sudah mengantisipasi, artinya mulai dari awal siapa yang diseru untuk melangsungkan pernikahan itu sudah sangat dibatasi oleh Islam. Yang diseru adalah hanya orang yang pemuda yang mempunyai kemampuan. Berarti dari awal sebelum menikah itu yang menjadi betul, itu sudah dipilter. Dasarnya ya Bu ya. Sudah dipilter sebenarnya oleh Islam. Kemudian siapa pasangan yang akan dipilih, Islam juga sudah sangat mengatur. Sampai nanti kepada bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, dia harus memahami betul syariat tentang pernikahan itu. Artinya dalam tanda petik mereka memahami ilmu agama. Iya, betul sekali. Ilmu agama, ketika dia mau melangsungkan pernikahan, dia paham betul bagaimana pernikahan yang disyariatkan di dalam Islam. Betul-betul artinya berilmu, bukan hanya istilahnya dalam praktek ngebet ingin nikah saja, tapi tidak tahu ilmu atau dasar-dasarnya itu tadi. Gitu, Bu, ya. Betul sekali. Bicara mengenai hari ini, fenomena hari ini kan bukan hanya juga pernikahan yang kemudian juga cukup banyak ini terjadi karena ekonomi dan sebagainya. Salah satunya kan pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa jadi melakukan perzinahan, zinah besar gitu ya Bu ya. Sebelum menikah, lalu kemudian juga bisa jadi
istilahnya sampai kepada tahapan mengandung dan bahkan ada beberapa alternatif untuk hari ini nauzubillah aborsi atau misalnya sudah dilahirkan pun juga anaknya dibuang begitu saja dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kita bicara mengenai kafarat atau hukum yang mengatur secara fikih ini sendiri Bu, bagi mereka yang menikah. Ini kan ada beberapa mazhab juga yang mengatur ya Bu ya. Tapi kalau mungkin dari Ibu sendiri boleh memberikan pencerahan, bagaimana hukumnya menikah dalam kondisi calon istri atau calon perempuan ini sendiri dalam kondisi hamil, baik itu betul-betul anak biologis dari sang laki-laki atau bisa jadi mungkin di luar dari itu. Baik, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Nabi tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, itu jalan keluar bagi yang tidak mempunyai kemampuan dan dia takut nanti akan berzina misalnya, jalan keluar biasanya yang diambil, jalan pintas yang diambil oleh masyarakat kita adalah dengan menikahkannya. Nah, padahal kalau kita mengikuti hadis Nabi tadi, itu lanjutan hadisnya adalah fa'illam yastati fa'alaihi bisaumi. Apabila tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Nah, ini jalan keluar yang seringkali kita lupakan, yang tidak kita praktekkan. Kita biasanya langsung saja mengambil, wah ini sudah terjadi pergaulan bebas, kita ajukan aja dispensasi ke pengadilan agama dengan alasan khawatir akan berzina. Padahal kalau khawatir akan berzina, menikah pun bisa berzina. Ya betul, yang sudah menikah pun bisa berzina, betul sekali. Makanya jalan keluar yang diberikan oleh agama itu adalah berpuasa. Berpuasa karena dengan berpuasa bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Nah, ini jalan keluar yang sangat luar biasa sekali yang di dalam agama kita, yang tidak populer sebenarnya di masyarakat kita. Yang populer itu kita langsung aja ambil jalan pintas, ajukan nih segera kita nikahkan. Segera kita nikahkan karena sudah terjadi pergaulan bebas. Kita lupa nih dalam ajakan agama sebenarnya hadis itu ada lanjutannya lagi di akhirnya. Nah, lanjutannya seperti apa? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Bu ya. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Begitu banyak tadi ya hal-hal yang sebenarnya menjadi pemicu, penyebab atau hal-hal yang cukup rentan terjadi di era saat ini. Dan semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Dan bagi yang kemudian juga sudah termasuk di antara yang kemudian juga istilahnya melakukan, ya semoga bisa diberikan jalan kemudahan untuk bertaubat ya Bu ya. Karena tentu hal-hal seperti ini memang di luar dari yang kita inginkan, terkhusus bagi mereka yang istilahnya sudah melakukan perzinahan, apalagi sampai kehamilan itu tadi, begitu. Yang bicara mengenai kondisi seperti ini sendiri kan bukan lagi bicara mengenai orang per orang, tapi dengan begitu banyaknya data yang kemudian kita dapatkan, rasa-rasanya ditumpukan kepada pemerintah pun juga membuat hal yang sia-sia ketika masyarakatnya pun juga tidak mematuhi akan aturan yang kemudian juga dibuat begitu. Lalu solusinya kira-kira seperti apa sebenarnya Bu dari kasus yang hari ini begitu marak terjadi? Iya, jadi sebenarnya fenomena ini untuk mencarikan solusinya benar sekali kita harus bahu-membahu, bekerja sama semua elemen. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama-sama masyarakat, kemudian juga akademisi, ini saling bahu-membahu, misalnya dengan memberikan pengarahan atau pemahaman kepada masyarakat, terutama nanti kepada anak-anak,
mengenai seluk-beluk pernikahan. Sementara ini asumsi yang ada terutama kepada anak-anak, remaja-remaja, asumsi yang ada pernikahan itu hanya sesuatu yang enaknya saja, sesuatu yang bahagia-bahagia saja. Dia tidak tahu sebenarnya di dalam pernikahan itu tidak seperti orang pacaran, semuanya hanya cerita bahagia, itu tidak. Di dalam pernikahan itu akan ada nanti harus tidak hanya bahagia, tapi juga ada kesedihan, ada saling bantu-membantu, tidak semuanya senang, tapi ada juga tangisan mungkin. Ini sesuatu yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak remaja kita. Artinya dengan kondisi seperti itu, edukasi, ilmu ini juga sangat diperlukan. Betul sekali. Selain itu ada lagi? Ya, kemudian yang kedua solusi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa anak, terutama anak perempuan, ini mendapatkan pendidikan yang cukup. Jadi dia bersekolah sampai dengan selesai. Minimal SMA itu tadi yang itu jadi harapan. Sangat minimal sekali, sangat minimal sekali. Kalau di zaman sekarang mungkin minimal itu S1 mungkin ya sekarang. Karena apalah yang bisa didapatkan dari pekerjaan kalau hanya lulus SMA. Kalau di zaman sekarang ini kan lulus S1 saja susah sekali mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan yang layak itu susah sekali lulus S1. Jadi minimal batas pendidikan itu sekarang kemungkinan itu sudah bergeser dari SMA sudah ke minimal S1. Kemungkinan di masa-masa yang akan datang ini juga akan bergeser. Mungkin nanti minimal S2, minimal S3, karena memang tuntutan zaman. Tuntutan zaman yang menghendaki batas minimal pendidikan itu. Nah, memastikan bahwa si anak mendapatkan pendidikan yang cukup, ini akan menghindari terjadinya pernikahan anak. Membuka wawasannya, membuka relasinya, dan tentu juga menjadi gambaran buat anak bahwa bukan hanya ketika bicara mengenai kehidupan dan penghidupan hanya berkutat seputar pernikahan saja ya Bu ya. Betul sekali. Tapi juga berkarir, berkarya, dan kemudian juga memiliki impian yang ingin dicapai, terlebih hubungan antara orang tua dan anak ini juga sangat diperlukan. Betul. Jadi orang tua dalam hal ini pun juga tidak lagi mendikte anak dengan kondisi di mana harus mengikuti apa kata orang tua, tapi membuka ruang diskusi sejauh mana betul-betul efektivitas akan pernikahan ini sendiri. Terakhir Bu, yang ingin Ibu sampaikan deh Bu kepada mereka yang hari ini masih dalam kondisi cari-cari jodoh. Nah, ini kan kondisinya di mana mereka disibukkan dengan pemikiran di mana mereka masih belum mapan, atau misalnya pekerjaan pun juga masih belum terlalu stabil. Bagi laki-laki ya, bagi perempuan kan memang istilahnya menunggu, walaupun tidak juga dalam artian menunggu, ini betul-betul di rumah, bisa saja dengan bekerja, berkarya dan lain sebagainya. Seperti apa kira-kira Bu? Iya, baik. Satu, ada beberapa hal yang penting sebenarnya yang perlu jadi catatan kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa anak betul-betul memahami syariat, terutama yang terkait dengan perkawinan. Ketika dia mau melaksanakan perkawinan, dia harus paham betul syariat Islam tentang perkawinan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwa anak ini mandiri secara ekonomi. Nah, ini 3 hal yang sangat penting sekali. Oke, itu yang menjadi perhatian dan hal yang ingin kita tekankan ya Bu ya. Iya, betul. Karena mengingat bicara mengenai pernikahan adalah ibadah yang seumur hidup. Iya. Ibadah yang betul-betul bukan hanya sholat atau kemudian juga ada waktu-waktunya, tapi kalau ibaratnya ketika sudah menikah, beban apalagi bagi laki-laki untuk memberikan nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya, apalagi ketika memiliki anak, betul-betul dalam tahapan di mana tingkatan-tingkatan tanggung jawab ini sendiri betul-betul diperhatikan. Betul gitu ya. Sekali. Ya, semoga dengan apa yang kemudian juga menjadi bahasan kita hari ini bisa
dimaknai dengan cermat. Karena memang betul tadi apa yang disampaikan bahwa tradisi memang susah ya untuk kemudian juga di beberapa daerah atau di beberapa kota di sekitaran kita ini dihilangkan begitu saja. Tapi paling tidak ketika kita semuanya sadar bahwa begitu banyak juga perceraian terjadi ketika pernikahan dini dilangsungkan, maka ini bisa dijadikan sebuah refleksi. Walaupun ada ungkapan tidak ada jaminan semua pernikahan dini itu akan gagal dan semua pernikahan yang ideal itu akan berhasil, tidak ada jaminan, tapi mengingat dengan undang-undang dan WHO atau dari perspektif agama sudah begitu mengatur, apabila terjadi toh hal-hal yang tidak diinginkan berarti memang qadarullah, itu garis tangan masing-masing ya Bu ya. Setidaknya dari ilmu yang kita dapat, ikhtiar yang kita lakukan, ini betul-betul sudah sesuai dengan syariat dan tuntunan dan aturan undang-undang yang sudah diberlakukan. Terima kasih Bu, Masya Allah. Semoga kita semua semakin terdidik dan minta doanya juga kepada Ibu, kepada semuanya juga, bagi para pemirsa yang di rumah. Insya Allah semoga di dalam keadaan sehat walafiat dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.